Sekarang step berikutnya adalah yang ditunggu pledoi pembelaan dari terdakwa, replik duplik dan nantinya vonis dari hakim. Apa saja rules yang bisa diambil hakim dalam menyusun keyakinannya untuk menyusun putusan nanti, Mas Heri? Sebelumnya kalau kita bicara pledoi, itu biasanya berisikan bahasa-bahasa kalau orang bilang tuh bahasa tingkat dewa lah. Jadi bahasa-bahasa yang coba menyentuh hati hakim, karena inilah upaya terakhir dari penasihat hukum yang diwakili, yang mewakili terdakwa tadi untuk memberikan kepada hakim keyakinan untuk memutus dengan seadil-adilnya. Nah, kalau tadi dikatakan rules yang harus diambil oleh hakim, saya yakin dan percaya majelis hakim yang 3 orang ini sudah capable gitu ya, dan sudah berpengalaman untuk menangani kasus seperti ini gitu. Tapi kalau kita bicara tentang teori pembuktiannya, maka dia tentu harus akan melihat dari semua konteks. Buwis teori bicara tentang teori pembuktian, maka dia akan bicara tentang buwis foring tadi. Bagaimana mengumpulkan, memperoleh, bahkan menyajikannya ke muka persidangan. Kemudian akan melihat kepada bagaimana menakarnya tadi. Sebelumnya masuk ke buwis middle-nya dulu, alat bukti yang dihadirkan. Itu harus dilihat apakah punya kesesuaian antar fakta. Jadi akan dibicarakan dalam pembuktian tadi adalah kekuatan pembuktiannya. Nah, kekuatan pembuktian betul, kekuatan pembuktian akan melihat dari kesesuaian antar faktanya tadi. Kalau dia masuk akan kesesuaian tadi, maka dapat memperkuat keyakinan hakimnya. Oke, kalau dari Pak Edi, harapan dari keluarga, apa yang keluarga bayangkan dari putusan hakim nanti? Kan seperti saya katakan, hakim sudah menjalankan dan melakukan hal yang terbaik lah. Kalau menurut saya ya, hakim-hakimnya sudah bekerja sangat baik. Tapi yang saya bilang itu kalau ada intervensi tanda kutip dan seterusnya, saya nggak tahu deh itu. Tapi di sini saya lihat waktu itu setelah dibacakan tuntutan oleh jaksa itu, saya ngelihat ketiga hakim yang top itu ya, dia terkejut juga gitu loh. Ini kok nuntutnya serem banget, kok hukumannya 20 tahun. Anak saya mati begitu aja dibunuh, kan harusnya maksimum lah paling tidak ya kan ya. Nah, sekarang orang pada nanya sama saya, kok diem aja ya, saya udah janji, saya udah nggak mau kasar, nggak mau apa, soal santun lah gitu. Ya pokoknya sekarang yang saya harapkan hanya satu ya, karena majelis hakim itu adalah tangan kedua setelah Tuhan, dia tangannya. Jadi gimana? Saya mau minta mau ke Tuhan nggak mungkin lah, Allah itu kan dia maha suci ya, nggak mungkin. Saya minta sama Pak Hakim aja deh. Tolong dikasih yang seadil-adilnya. Putusan hakim yang seadil-adilnya menjadi harapan semua pihak berdasarkan tadi kekuatan pembuktian jaksa nanti akan diuji dan kita lihat di putusan anak hakim. Saya mati ini dibunuh, keji. Baik, terima kasih. Dan sudah kelihatan sedikit, ya sudah kelihatan, sudah diakui. Apalagi yang mau nanti kita akan melihat gitu apa putusan hakim. Terima kasih Pak Edi Darmawan Salihin, ayah dari Mendiang Wayan Mirna. Terima kasih juga Pak Edi Firmansyah.